Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor, diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 25 Juni 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat ke-37 hingga 43a. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 37 hingga 43a. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncakannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, Guru, tengoklah anakku. O Guru, tirompa dika anakku. Salah satu sifat yang melekat pada orang tua ialah rela berkorban untuk anaknya. Misalnya, ketika anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah, tentu orang tuanya akan mengupayakan berbagai cara dan daya, seperti menjual tanah, menguras tabungan, dan sebagainya. Tujuannya supaya anaknya dapat bersekolah dengan baik. Selain itu juga, jika anaknya sakit, orang tua pasti mengupayakan kesembuhan anaknya, tidak peduli sebesar dan seberat apa tantangannya. Yang terpenting ialah anaknya dapat pulih kembali. Tampaknya hal yang demikian juga terjadi pada zaman Yesus. Ada seorang laki-laki, seorang bapak datang menjumpai Yesus dan memohon kepadanya untuk menengok anaknya yang sedang sakit. Menarik untuk memperhatikan tindakan bapak ini. Segala daya dan upaya dilakukan agar anaknya dapat sehat kembali. Bukan hal yang mudah untuk menerobos kerumunan orang banyak saat itu. Ditambah lagi, semua orang punya tujuan yang sama, yakni menemui Yesus. Bisa saja ia dipukuli orang ataupun dicaci maki karena menerobos kerumunan. Namun tampaknya itu tidak dihiraukan karena fokusnya ialah pada Yesus yang dipercayainya mampu menyembuhkan anaknya. Itulah iman yang sesungguhnya, yakni ketika seseorang telah percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Hidup ini memang penuh tantangan. Suka dan duka silih berganti menghiasi perjalanan hidup. Bahkan terkadang kita berjalan dalam keraguan.
Namun, di tengah keraguan dan ketidakpastian hidup, milikilah iman dan percayalah sepenuhnya bahwa Yesus pasti menolong dan menyembuhkan. Jika seorang bapa itu berkata, "Guru, tengoklah anakku," maka dengan iman kita pun hendaknya berkata, "Guru, tengoklah aku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk mempunyai iman percaya yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong kami dalam menjalani suka duka kehidupan ini. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ungkapan syukur dipanjatkan hanya kehadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.